Oke, kita mulai. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Miss. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, Miss. Ya, apalagi musim hujan kayak gini, jadi kita harus menjaga kesehatan karena memang kalau enggak kita tetap menjaga kesehatan nanti sakit, jadi repot sendiri ya. Jadi memang kita di kondisi sekarang harus benar-benar ya tadi tetap menjaga kesehatan biar nanti tidak mengganggu perkuliahan seperti itu. Oke, untuk masuk ke pertemuan selanjutnya, ini kemarin kita sudah membahas tentang perilaku organisasi. Kalian mungkin sudah memahami ya, karena kalian mungkin sudah praktek perilaku organisasi itu seperti apa tanpa kalian sadari. Oke, kemarin kita ulas sedikit ya, kita kemarin sudah membahas tentang apa itu perilaku organisasi, bagaimana sih sikap perilaku organisasi kita, yaitu perilaku organisasi adalah perilaku mulai dari pribadi kita ya. Kita terapkan ke dalam kelompok, di mana memang kalau perilaku kita didasarkan memang sudah baik, saya yakin di dalam kelompok atau organisasi yang kalian ikuti pasti juga akan baik. Jadi perilaku organisasi kemarin pengertiannya seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa, yaitu menjelaskan memang bagaimana sih kita bersikap yang baik di dalam sebuah organisasi yang kita ikuti. Seperti itu ya. Jadi perilaku yang baik seperti apa, terus konsepnya perilaku itu seperti apa. Yang namanya perilaku adalah tingkah laku kita sendiri, benar nggak? Jadi bagaimana cara kita menghargai teman organisasi kita, ataupun bagaimana cara kita istilahnya itu tadi ya, tidak saling namanya, apalagi mahasiswa di organisasi sering bapernya, benar nggak? Kalian mengikuti organisasi nggak di sini? Ngikutin ya? Ya, Miss. Ikut, Miss. Oke. Ikut, Miss. Pia ikut organisasi apa? UKM, Miss. UKM apa? Triple C. Oh, Triple C ya. Oke, kalau Dayat ikut organisasi apa? BEM, Miss. Oh, BEM ya. Oh iya ya, ada BEM kampus ya. Banyak yang ikut BEM di sini? Ya. Puswa juga BEM ya? Selain UKM sama BEM, organisasi apa yang kalian ikuti? Mungkin organisasi yang di luar kampus, kalian mengikuti apa? KMW, Miss. KMW. Apa itu? Itu ya keluarga mahasiswa Wonosobo ya? Oh ya. Terus saya mau tanya, ini kayaknya hampir semuanya sudah mengikuti organisasi ya, pastinya paham. Oh, organisasi yang kayak saya ikuti KMW, BEM, UKM CCC, dan sebagainya. Mungkin ada yang ikut apa itu kalau di masjid itu IPNU ya? Ada yang mungkin IPNU itu juga salah satu organisasi. Yang kalian dapat dari kalian mengikuti organisasi itu apa? Apa yang kalian dapat dalam mengikuti organisasi itu? Bisa menghargai perbedaan, Miss. Menghargai perbedaan, terus pengalamannya apa yang didapat mengikuti organisasi? Bisa bertukar, menambah wawasan. Menambah wawasan pastinya ya. Terus di dalam organisasi yang kalian ikuti ada orang NTT mungkin ya, ada orang mana Bali, mungkin ada orang mana Jawa atau orang Jawa Timur, pastinya beda-beda ya. Benar nggak? Tidak satu tempat kan, maksudnya tidak orang Jawa semua, biasanya di dalam organisasi seperti itu. Oke, dengan apa yang sudah saya tadi bahas sedikit tentang tadi kalian mendapat dalam organisasi bisa menghargai sesama teman, beda agama atau apa. Nah, itu masuk kepada pembahasan kita hari ini yaitu tentang keragaman dalam organisasi. Apa itu keragaman organisasi? Yaitu tadi yang kita akan bahas hari ini ya. Oke. Keragaman organisasi itu pasti suatu organisasi yang memiliki perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnik, dan sebagainya. Ya itu tadi ya, kalian pasti di organisasi kalian umurnya beda-beda nggak? Atau sama semua kayak kalian umurnya? Beda-beda, Miss. Beda ya. Kalau BEM itu biasanya ketua BEM-nya itu semester yang lama, maksudnya semester atas.
Terus anggotanya biasanya semester 1. Nah, itu umurnya kan beda. Bagaimana cara organisasi itu bekerja dengan baik, menyatukan visi yang tadi berbeda umur, berbeda jenis kelamin, berbeda ras, berbeda etnis. Contohnya ada orang di dalam organisasi, ada orang NTT, ada orang maksudnya Bali, terus ada orang Wonosobo. Dari segi bicara aja kita berbeda ya. Dari culture pembicaraan, logat bicara kita beda. Nah, itu keberagaman organisasi. Terus karakteristik demografis di dalam sebuah keragaman dalam organisasi itu ada karakteristik demografis. Karakteristik demografis itu yang seperti apa? Yaitu tadi mengkaji ya. Maksudnya organisasi itu dilihat dari suatu wilayahnya. Tadi mungkin ada yang dari Bali, ada yang dari NTT, ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Purbalingga. Nah, otomatis itu kan beda budaya yang kalian bawa dari daerah kalian kan beda, benar nggak? Nih, contohnya ada suku Batak etnik, mungkin ada orang orang Medan dan sebagainya. Terus tingkat keragaman itu ada keragaman level permukaan sama keragaman level dalam. Nah, level permukaan itu yang seperti apa? Yaitu tadi yang memang bisa dilihat dari jenis kelamin, ras atau etnik, kecacatan, umur, seperti itu. Di dalam organisasi yang kalian ikutin itu ada orang mana aja? Mumu, ada orang mana aja? Ada organisasi apa dulu, Miss? Organisasi yang diikuti yang di situ kalau KMW ya jelas dari Wonosobo semua ya, jangan KMW ya. Yeah. Organisasi yang di luar KMW yang itu ada macam-macam dari orangnya itu dari berbagai daerah. Iya, Miss. Banyak, Miss. Ada yang dari Sumatera, dari Jambi, Kalimantan, luar pulau gitu, Miss. Ya, berarti pasti dari logat bicara udah beda ya. Bagaimana kita memahami, oh kalau dari Kalimantan tuh seperti ini. Rata-rata kalau orang dari luar Jawa itu kalau ngomong ada keras gitu ya, karena di sini ada dari NTT ya. Siapa? Vincent, Maria. Siap, Miss. Ya, jadi dari kalian logatnya Vincent, Maria, terus Roswita, itu aja kalian mungkin kalau Vincent melihat nada bicaranya Mumu dengan ngapaknya dari Wonosobo pasti akan kok gini ya bicaranya ya. Nah, itu tadi di dalam sebuah organisasi perlu menyamakan itu tadi. Bagaimana cara kita menghargai yang beda agama dengan logat bicara yang beda, tapi kita tetap memiliki tujuan yang sama. Itu tujuannya kita mengerti tentang keberagaman organisasi ya. Jadi jangan terus biasanya kalau orang Jawa kalau bicara kan agak keras. Nah, orang Jawa biasanya kalau bicara tuh lembut. Saat orang luar Jawa ngajak bicara dikira membentak, padahal itu memang logatnya seperti itu. Nah, bagaimana kita menghargai mereka? Oh enggak kok, memang dia kalau bicara seperti itu. Itu tujuannya. Terus kalau keberagaman level dalam, itu adalah tentang kepribadian. Terus referensi kerja yang menjadi lebih penting, maksudnya itu tadi ya, kalian pasti background-nya itu beda-beda. Ada yang suka ngomong, ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang lucu, ada yang baperan, gitu nggak? Bener nggak? Ya, benar. Iya, Miss. Ya, Vincent, pernah ngikutin organisasi apa, Vincent? Organisasi Flobamura, Bu. Ya, di situ pernah nggak terjadi selisih paham sama temennya di dalam satu organisasi? Pernah nggak? Pernah ya. Nah, itu kalau kita bisa memahami, oh memang dia orangnya seperti itu kok baperan, oh emang dia orangnya tuh pendiam, jadi dia orangnya tuh suka sensi, jadi bagaimana nanti kalau kita bicara sama teman kita satu organisasi, kita bisa lebih paham. Itu maksudnya dari level dalam ya. Jadi kita lebih melihat kepribadian masing-masing teman kita dalam organisasi. Terus selanjutnya adalah diskriminasi. Diskriminasi jangan sampai sekali-kali kalau kalian nanti menjadi pimpinan dalam organisasi kalian berlaku yang tidak adil. Ya, jadi walaupun itu dia memiliki kebutuhan khusus mungkin ya ada yang cacat atau sebagainya, kalian harus memperlakukan secara adil. Tidak boleh melakukan diskriminasi. Jangan-jangan karena pacarnya nanti kalau melakukan kesalahan dibela, enggak ya. Ada yang itu dalam satu organisasi pacaran
Sudah nggak ada ya? Nggak ada sejarahnya, Miss. Oh, nggak ada sejarahnya ya. Itu tadi ya, jangan sampai kita berlaku tidak adil itu ya. Terus karakteristik biografis yang sudah tadi dibahas ya, ada mulai dari pekerjaan, pengalaman dari pekerjaan aja kita berbeda-beda. Kalau kelas karyawan itu kan tempat bekerjanya beda-beda, yang sudah bekerja ya, ada yang dari bekerja di perusahaan ekspor impor, ada yang di perbankan. Nah, itu aja kepribadian yang dibentuk memang beda. Karakternya beda, bagaimana kita menyamakan, oh teman saya memang seperti ini, ya dihargain seperti itu. Terus ini efek terhadap perputaran kerja, absensi, produktivitas, dan kepuasan. Pekerja usia tua dengan pekerja usia muda biasanya kita harus memahami, kita harus menghargai yang lebih tua, kita yang lebih muda yang lebih banyak ngalahnya, biasanya seperti itu ya. Karena perbedaan umur, kalau orang Jawa itu mungkin kalau di tempatnya di Roswita sama Maria atau Vincent juga sama ya, kita pasti menghormati yang lebih tua. Ini jenis kelamin tadi. Apakah mempunyai kinerja yang baik antara wanita sama pria, katanya langkahnya lebih panjang pria, tapi yang wanita nggak terima. Saya juga bisa bekerja seperti pria, tapi di mana di situ memang kita saling menghargai. Yang penting kita konsisten, terus kita memang apa istilahnya motivasi kita dalam berorganisasi itu untuk mencapai tujuan organisasi itu tercapai. Ini efek diskriminasi, proporsi jumlah pegawai bisa lebih besar dari wanita, pelecehan seksual, stres psikologi lebih tinggi, kepuasan kerja yang rendah. Jadi dimanapun besok kalau kalian berorganisasi, sekarang mungkin kalian praktek organisasinya di dalam lingkungan kampus atau di luar kampus. Nanti kalau organisasi itu sudah terjun ke dunia kerja, mau nggak mau kalian harus benar-benar memahami karakter lingkungan kerja kalian, biar tercipta sebuah iklim organisasi yang baik seperti itu. Ini tadi yang rat dan etnis, mungkin ada perbedaan jenis kulit, perbedaan rambut, terus beda agama. Tapi di sini kita belajar menghargai, belajar memang saling mensupport, saling memotivasi karena itu adalah teamwork-nya, tim kerjanya di dalam sebuah organisasi. Ini kalau disabilitas ya. Di organisasi kalian mohon maaf ada yang memang mungkin gangguan atau tangannya gimana atau cacat, ada? Tidak ada, Miss. Nggak ada ya. Sementara karena biasanya untuk sekolah orang disabilitas itu memang ada sendiri sih. Jadi untuk yang seperti ini mungkin yang umum kita belum menjumpai ya. Tapi memang bagaimana cara kita istilahnya menghormati, termasuk nanti di perusahaan. Di perusahaan itu karyawannya ada yang delala bagian operasional itu kecelakaan. Mohon maaf ya, karena saya pernah mendengar cerita itu, karena bermain dengan mesin, entah itu kelalaian atau apa, tangannya itu akhirnya kena mesin. Bayangin kasihan kan, kepotong berapa gitulah. Nah, itu seorang pimpinan, misalnya nanti kalian menjadi pimpinan perusahaan, kalian harus memiliki keputusan yang bijak. Itu adalah kecelakaan kerja. Jangan sampai dengan kecacatan yang dialami karena kecelakaan kerja, terus dikeluarkan. Kalau bisa memang karena itu adalah karyawan kita pertahankan. Cuma kita kasih porsi pekerjaan yang memang sesuai kemampuannya. Itu besok kalau kalian di suatu pekerjaan, kalau sekarang organisasi mungkin kalian belum menjumpai, tapi di pekerjaan bisa nanti kalian menjumpai yang seperti ini. Jadi kalian harus memang menghargai. Kalau kalian sebagai seorang pimpinan, berikanlah porsi tanggung jawab yang sesuai kemampuannya. Seperti itu ya. Oh ya, untuk tugas minggu depan, silahkan kalian membentuk kelompok, satu kelompok itu 4 orang, dan silahkan maksimal 4 ya, minimal 2. Silahkan kalian menganalisa keberagaman organisasi yang sedang kalian ikuti. Ada yang tadi ikut UKM, ada yang ikut BEM, dan lainnya. Silakan itu dari karakteristik jenis kelaminnya, agamanya, terus etnisnya, berasal dari mana, gendernya. Silakan dianalisa, terus dibikin makalah dan PPT-nya. Untuk istilahnya penugasannya lebih lanjut, lebih rincinya, dan juga ini nanti materinya sudah saya share di e-learning. Silakan e-learning ya. Itu. Jadi tugas minggu depan silahkan nanti kalian presentasi per kelompok. Sampai sini ada yang tanyakan mengenai materi dan juga tugas? Ada nggak?
mengenai materi dan tugas. Belum Jadi, ada. Mungkin kalau untuk ini Miss tugasnya itu kan setiap pertemuan tuh satu kelompok atau gimana? Untuk minggu depan kita ada, ini kan kayaknya kurang lebih ada 4 kelompok ya. Minggu depan langsung kalau bisa 2 kelompok maju. Kalau bisa waktunya cukup nanti kita 3 kelompok, karena nanti 1 kelompok maju, terus silakan yang lain bertanya, nanti kita diskusi, biar kalian nanti istilahnya lebih aktif di dalam kelas ya. Jadi ada yang presentasi, nanti yang lain tanya. Minimal 2 kelompok yang maju, maksimal 3 kelompok. Jadi disiapkan kelompok 1 sampai 3 ya. Tuh. Terus ini tentang kemampuan, kita lanjut ya. Ada yang tanyakan lagi mengenai tugas ataupun materi? Nanti Belum, Miss. tugasnya di-share di e-learning ya. Terus ini mengenai kemampuan. Ingat, di dalam sebuah organisasi, jangan semua disamaratakan. Bener nggak? Oh, Cak ini memang lemot tok ya dikongkon ki senengane lali, jangan seperti itu. Kita hargai karena kemampuan orang tuh berbeda-beda. IQ orang berbeda-beda. Kalau memang dia lemot atau suka lupa ya diingatkan baik. Begitu juga besok kalau di dunia kerja. Kalian sebagai seorang pimpinan, ingat kemampuan karyawan kalian tuh beda-beda, jangan disamaratakan. Jadi berikanlah job desk yang memang sesuai kemampuan mereka. Begitu juga saat kalian di organisasi. Terus akhirnya temennya dimarahin karena apa istilahnya yaitu tadi ya suka lemot dan jangan. Tapi coba diajak, dikasih motivasi biar bahasanya itu tadi ya dia bisa mengikuti apa yang sudah dijalankan dalam organisasi. Karena di sini ada kemampuan intelektual, ada kemampuan fisik. Pasti udah jelas ya, kemampuan intelektual itu bagaimana. Mental berpikir tiap orang beda-beda, penalarannya, cara memecahkan masalah itu beda-beda. Nah, di mana di situ fungsinya ketua BEM, fungsinya seorang pimpinan atau di dalam organisasi itu mempunyai ketua. Ya untuk itu tadi, memecahkan masalah, pendapat tiap organisasi atau anggota organisasinya itu beda-beda, ya diambil kesimpulan yang memang itu sesuai dan pas dengan apa yang dialami organisasinya. Faktor kecerdasan, itu setiap orang berbeda, tidak boleh disamaratakan ya. Sekali lagi, jadi bekerjalah atau kalian di organisasi kan kalian punya tupoksi masing-masing ya? Benar nggak? Iya, Miss. Coba Huswa di organisasi sebagai apa? Saya ada di divisi dekorasi dan dokumentasi, Miss. Dekorasi itu ngapain? Saya bertugas di pembuatan desain pamflet untuk pembuatan desain pamflet. Misal kalau Huswa suatu saat disuruh pegang uang, loh saya bukan bendaranya, bahasanya seperti itu. Jadi kalian punya tupoksi masing-masing dalam organisasi kalian. Kebetulan Huswa bagian dekorasi. Kalau Febi bagian apa di BEM? Sekretaris, Miss. Sekretaris itu apa tugasnya? Biasanya kalau ada rapat tuh buat nge-rem, terus kalau ada kegiatan gitu kayak buat proposal gitu. Oke, nah akhirnya itu tadi ya kalian bisa mengerti ya apa sih tugas saya di dalam organisasi itu sebagai seksi dekorasi, seksi konsumsi, seksi bendara atau saya sebagai sekretaris bendara dan sebagainya. Kalian bisa memahami itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Selesai materinya. Belum ada, Miss. Udah ya. Oke, jangan lupa ini materi dan petunjuk tugasnya untuk rencana tugas mahasiswa sudah saya share di e-learning. Silahkan untuk di-download. Terus jangan lupa untuk absen di e-learning ya. Minggu depan silahkan kelompok 1-2 siap-siap, kelompok 3 juga siap-siap. Nanti kelompok 1 presentasi, yang lain mendengarkan. Setelah itu silahkan diberikan pertanyaan dan bisa didiskusikan. Itu ya. Oke, apabila sudah tidak ada yang tanyakan, untuk pembelajaran tentang keberagaman organisasi hari ini, yaitu bagaimana cara kita belajar. Oh, ternyata dalam organisasi yang saya ikuti itu umurnya beda-beda, teman saya. Ada yang terus daerahnya juga beda-beda, dari segi culture budayanya juga beda-beda. Agamanya juga beda. Terus saya harus belajar menghargai. Yang penting dalam organisasi itu yang isinya tadi ada orang banyak berbagai daerah, dari NTT, dari Jawa, dari Bali, kalian bisa saling menghargai untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Itu ya.
Oke, ada sekali lagi ada yang mau tanyakan nggak? Cukup? Atau ada yang masih ada yang mau dibahas? Cukup, Miss. Belum ada, Miss. Oke, cukup jelas. Silakan nanti dipersiapkan sampai ketemu minggu depan. Untuk pembentukan kelompok silakan dibentuk sendiri. Mau urut absensi boleh, mau enggak juga boleh. Silakan komtingnya bertanggung jawab ya. Oke. Iya, siap, Miss. Apabila sudah tidak ada yang tanyakan, saya akhiri ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.